Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eka Setiawati, NIM 2018 143309, kelas 5I, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video opini pembelajaran mulok untuk anak sekolah dasar dengan tema pencemaran lingkungan alam yang ada di Kota Palembang. Pencemaran lingkungan. Sampah memang sudah menjadi masalah utama di kota-kota besar maupun di seluruh Indonesia, seperti halnya di Palembang. Masih banyak sampah berserakan atau di mana-mana, bahkan diselokan di pinggir jalan. Karena masyarakat Indonesia menganggap tempat pembuangan sampah terpanjang dan terbesar adalah sungai. Bahkan Indonesia masuk urutan kedua sebagai negara pembuangan sampah plastik terbanyak di dunia. Terutama masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai menjadi penyumbang besar pencemaran air sungai. Bisa juga mengakibatkan banjir di mana-mana. Bahkan masyarakat masih menganggap sepele dan tidak mementingkan bagaimana akan terjadinya dan merugikan diri sendiri. Di video ini kita bisa melihat bagaimana masyarakat masih membuang sampah di mana-mana. Ada yang di pinggir jalan, bahkan di tempat pembuangan sampah masih bertumpuk-tumpuk dan menyebabkan aroma bau busuk yang setiap hari mengganggu aktivitas warga sekitar. Dari tumpukan sampah bisa menjadi serangan kuman yang akan disebarkan ke manusia melalui lalat dan kecoa. Apalagi tidak membiasakan hidup sehat dan terkontaminasi dengan air yang tercemar dan sampah-sampah yang bertumpuk. Jika warga yang tinggal di lingkungan penuh sampah dan kumuh, berbagai penyakit bisa menyerang seperti diare, gatal-gatal, DBD, dan infeksi saluran pernapasan akut. Buruknya pola hidup di lingkungan kumuh juga berdampak pada penyebaran virus DBD, terlebih memasuki musim penghujan. Biasanya berkembang biak yang tergenang, contoh tempat penampungan sampah-sampah pada selokan, dan sampah yang tidak dibuang seperti ban, plastik-plastik. Bahkan meskipun tahu kondisi air di sungai sangat tercemar dengan genangan sampah, namun anak-anak kecil di kawasan tersebut sering bermain air di sungai, bahkan mereka dengan girang berenang bersama teman sebanyak ketika air mulai pasang dan hujan deras turun. Untuk di kawasan Palembang sendiri, ada 6 sungai yang diteliti dan semuanya masuk dalam kategori tercemar berat, yaitu Sungai Musi di kawasan Ogan Kertapati, Sungai Musi kawasan Jembatan Ampera. Kadar pencemaran di lingkungan dari hasil pengambilan sampling air selama musim hujan, musim kemarau, pasang surut, dan pasang naik dalam 1 tahun. Dari hasil sampling di tahun 2018 ini, bahkan hampir 80% air sungai di Kota Palembang sudah tercemar bakteri E. coli yang parah. Pencemaran Sungai Musi paling besar berasal dari kebiasaan manusia membuang sampah ke sungai. Pengetahuan yang harus diambil oleh anak SD menjaga kebersihan yang ada di lingkungan atau di dalam masyarakat. Sikap sosial yang harus ditanamkan oleh anak SD dan harus menjaga lingkungan tetap sehat agar tidak menimbulkan pencemaran dan merugikan yang lain. Keterampilan bagi anak dan untuk mengembangkan perilaku sehat, yaitu menjaga kebersihan dari maupun kebersihan lingkungan dan menjauhi hal-hal yang berbahaya untuk kesehatan. Baiklah, kesimpulannya yaitu
sampah sehingga menyebabkan bau atau tidak enak dan kemungkinan besar berpotensi menimbulkan berbagai penyakit dari kuman-kuman itu akan meresahkan warga. Nah, mengapa warga tersebut membuang sampah? Tidak adanya fasilitas yang memberikan warga tersebut membuang sampah pada tempat seperti bak sampah dan lain. Sarannya, alangkah baiknya jika para ketua atau aparat kota tersebut memfasilitasi warga di sekitaran itu atau membuat tempat pembuangan sampah atau dinamakan TPS itu, karena dapat mempermudah masyarakat itu membuang sampah organik dan organik. Sekian dari penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.